Perkenalkan, nama saya Ahmad Museki, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024, LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut, NIM 24869060201581. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Al-Hidayah, Dusun Jurang Bulu, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Bleka, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Berdiri mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum rapi silahkan dirapikan terlebih dahulu, Pak Ketua kelas. Gimana itu dirapikan? Dimasukkan dulu bajunya. Oke, kalau sudah rapi silahkan tengok di sekitar kalian. Masih ada sampah apa tidak kelasnya? Sudah bersih? Sudah bersih, dicek lagi? Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan duduk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tanpa terasa kita berjumpa kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Muhammad Zainal Abidin. Oke. Alvin Ainurido. Hadir semua berarti ya? Alhamdulillah. Lengkap. Semalam ada yang belajar enggak? Kira-kira ada yang belajar bahasa Indonesia tidak? Ayo ngaku yang jujur. Ada yang belajar bahasa Indonesia? Alhamdulillah. Ada. Kira-kira di pertemuan kita sebelumnya, masih ingat tidak anak-anak kita membahas tentang apa? Observasi. Tentang pengertian observasi. Tuh. Yang kedua masih ingat tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ayo diingat-ingat lagi. Yang ketiga masih ingat kalian? Kita belajar tentang apa? Tujuan teks laporan hasil observasi. Ada yang ingat? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Acungkan tangan. Anis, apa kira-kira Anis? Laporan hasil observasi merupakan teks yang menyajikan informasi secara objektif dan diskriminatif berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek atau peristiwa. Kasih tepuk tangan, guys. Alhamdulillah. Sudah. Itu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Minggu sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ciri-ciri laporan hasil observasi. Itu kira-kira ada berapa? Ada yang ingat? Coba yang cowok-cowok ini. Ada yang ingat ciri-cirinya, nak? Ada. Coba Ali, ada berapa ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ada 4, betul? Betul. Yang pertama itu adalah objektif, yang kedua
sistematis, yang ketiga faktual, yang keempat jelas dan lengkap. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan lagi ayo biar semangat. Itu yang terakhir yang kita bahas di minggu yang kemarin itu adalah tujuan dari laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada berapa kira-kira tujuannya? Ayo. Ada 4 juga. Bisa disebutkan guys. Bersama-sama yuk. Yang pertama apa? Memberikan informasi. Apa sih kira-kira memberikan informasi itu? Menyampaikan fakta. Oke, yang kedua tujuannya meningkatkan pemahaman. Yang ketiga sebagai dokumentasi. Yang keempat pengambilan keputusan. Itu adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk melanjutkan, mau enggak kita belajar di lab? Let's go. Selamat datang di lab kita, di lab SMA Al-Hidayah. Seperti yang sudah dibahas tadi, hari ini kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tentang pengertian, baru saja. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan. Hari ini kita lanjutkan masih seputar teks laporan hasil observasi. Apa itu struktur dan kaidah kebahasaan laporan hasil observasi? Apa sih struktur? Apa sih kaidah kebahasaan? Hari ini akan kita bahas. Cuma sebelum kita membahas itu ada sebuah objek berupa video. Silahkan kalian simak. Halo, kali ini kita jalan-jalan lagi. Tempat wisata yang kalian tuju kali ini adalah salah satu binatang yang tidak hanya terbaik di Indonesia, namun juga pernah menjadi salah satu dari 10 kebun binatang terbaik di Asia Tenggara. Dan inilah Secret Zoo Jawa Timur Part 2. Kasih tepuk tangan dulu. Di sini sudah dijelaskan. Ada yang bisa membaca kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang tulisannya tepat, bisa bantu bacakan, Anis? Menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Kita menulis informasi dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Yang kedua, tujuan kita adalah bacakan siapa ya? Kamuji. Presentasikan laporan hasil observasi dengan bentuk dan menggunakan intonasi yang tepat. Setelah menulis yang bentuknya teks laporan hasil observasi, kemudian hasil tulisan tersebut presentasi.
Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita, anak. Setelah tadi kalian melihat video ini adalah contoh sebuah objek. Makanya ada yang ingat pengertian dari teks laporan hasil observasi? Coba bacakan bersama-sama. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan secara objektif dan sistematis berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek atau peristiwa. Artinya, anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, sebelum kita melakukan pengamatan, hal yang pertama yang perlu kita tentukan itu kira-kira apa? Objek. Apa tidak kalau disuruh nulis? Bisa dong. Yang penting kita melakukan pengamatan. Yang penting kita sudah mempunyai objek apa yang mau kita tulis. Ketika kita sudah melihat penunjukan objek seperti tadi, oh ini namanya tempat wisata. Gimana tempat wisatanya? Ini tentang apa? Oh, ini tentang tempat wisata. Di mana tempat wisata ini? Lokasinya di Batu, Kota Batu. Di mana Kota Batu itu? Di Jawa? Di sini apa saja? Banyak. Ada hewan reptil, ular, ada monyet, ada macan, ada juga berenang, ada permainan-permainan wahana-wahana yang lain banyak. Terus kalau kita di sini apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan senang. Oke, nanti dah. Sebelum kita menulis teks laporan hasil observasi, yang perlu kita pahami selanjutnya itu adalah tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum kita membuat laporan, sebelum kita menulis tentang teks laporan hasil observasi, yang perlu kalian pahami selanjutnya itu adalah strukturnya. Yang selanjutnya itu adalah kaidah kebahasaannya. Apa sih struktur itu? Kalian struktur tahu? Paham struktur? Apa? Susunan. Ini ada susunannya. Setiap teks apapun itu pasti ada strukturnya, pasti ada susunannya. Yang susunan tersebut berbeda-beda antara teks yang satunya dan teks yang satunya lagi, termasuk teks laporan hasil observasi. Apa saja strukturnya? Ini. Ternyata teks laporan observasi itu mempunyai struktur. Yang strukturnya itu ada berapa? 3. Yuk kan semangat, kasih tepuk tangan semuanya. SMA Hidayah maju. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Ya. Bisa minta tolong yang pertama disebutkan Rin. Kamu dulu. Yang pertama pernyataan umum.
Yang pertama, strukturnya itu adalah pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Saksi kelihatan? Coba buktikan, bacakan dong. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan topik atau objek yang diamati secara umum. Pertanyaan umum mencakup deskripsi singkat mengenai objek dan tujuan dilakukan observasi. Yang dimaksud pernyataan umum ini anak-anakku yang saya cintai, itu adalah bagian yang berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan topik atau objek yang diamati secara umum. Pernyataan umum mencakup deskripsi singkat mengenai objek dan tujuan dilakukan observasi. Yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Apa yang kedua? Fit, kamu kelihatan? Bisa lihat? Coba yang kedua nih, bagian apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Sifat-sifat. Kamu bisa melihat? Bisa baca dong. Salah, masalah sih, mana bisa. Coba bacakan. Apa sih yang dimaksud deskripsi bagian? Adalah jenis dan aspek dari objek yang diamati dijelaskan secara rinci. Misalnya, jika objeknya adalah sebuah tanaman, maka deskripsi bisa meliputi bagian akar, batang, daun, bunga, dan sebagainya. Setiap bagian diuraikan secara terpisah dan mendetail. Mendetail. Yang kedua, struktur dari teks laporan hasil observasi itu namanya deskripsi. Yo, bersama-sama. Yang kedua, struktur teks laporan observasi itu apa? Deskripsi Bagian. Apa sih deskripsi bagian? Pada bagian ini setiap aspek dari objek yang diamati dijelaskan secara rinci. Yang ketiga itu strukturnya siapa ya? Adim, kelihatan Dim? Kelihatan. Coba Dim, bacakan Dim. Yang ketiga ini apa Dim? Deskripsi manfaat. Kalau deskripsi manfaat itu apa ya? Ada yang mau membacakan anak-anak yang saya cintai? Siapa? Aldi. Aldi. Oh, coba bacakan di deskripsi manfaat adalah pada bagian teks. Hah? Apa itu? Apa? Beberapa teks laporan hasil observasi juga Mencakup deskripsi manfaat dari objek yang diamati. Bagian ini menjelaskan fungsi atau kegunaan objek dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks tertentu. Namanya saja deskripsi manfaat. Jadi di bagian ini menjelaskan tentang fungsi atau kegunaan atau manfaat dari objek yang kita amati. Selanjutnya, kalau tadi berbicara tentang struktur, selanjutnya kita ke kaidah kebahasaan. Apa sih kaidah kebahasaan dari teks laporan observasi? Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Kalau strukturnya itu ada 3. Kalau kaidah kebahasanya, perhatikan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Ini ada berapa? 5. Yang pertama, sebutkan bersama-sama. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, Menggunakan istilah usul. yang keempat, Kalimat definisi dan deskripsi. yang terakhir, Kata umum. sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi terlebih dahulu, mari kita bentuk sebuah kelompok. Kita buat nomor 1 sampai nomor 24. Nanti yang dapat angka 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. Yang dapat nomor 5, 6, 7, 8, 1 gitu aja tidak. Yang dapat nomor 1 siapa? Anis. Kedua. Yang dapat nomor 2 silakan sebutkan namanya. Adim. Nomor 2 Adim. Yang dapat nomor 3 Haji, Pak. Aji. Yang dapat nomor 3 Aji. Yang dapat nomor 4 Imam. Yeay. Oke, itu satu kelompok. Sini deh saya bacakan. Ini saya bacakan nama-nama kelompoknya. Kelompok yang pertama itu Anis, Adim, Aji, dan Ferry. Fahri. Ferry. Kelompok selanjutnya itu adalah Khofifah, Fitri, Akbar, Karomah. Kelompok selanjutnya Winda, Putri, Ali, dan Nisa. Kelompok selanjutnya Zara, Daniel, Bila, Ali. Selanjutnya Laras, Neng, Dika, Nia. Selanjutnya ini Sulis, Adit, dan Sasi. Kelompok terakhir itu ada 2 orang, yaitu Siva dan ini Adil ya. Adil bukan saya yang menentukan, tapi takdir ilahi. Oke, saya sudah membuat LKPD. Silakan dibagikan. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, bergerak yuk. Kalian sudah menerima LKPD yang tadi dibagikan oleh Ali. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Saya jelaskan tugas kalian. Fokus. Perhatikan semuanya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 siswa maksimal. Sudah ya? Yang kedua, lakukan observasi sesuai objek yang diinginkan. Ini kan sudah terbentuk kelompok.
Kemudian silakan kalian tentukan objek yang mau kalian observasi. Oke. Selanjutnya buatlah sebuah teks laporan hasil observasi sesuai dengan langkah, struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, setelah itu minggu depan kita presentasikan bersama kelompoknya masing-masing. Paham anak-anakku semuanya? Paham. Bisa ya buat ya? Bisa. Kelompok sudah ada. Tinggal kalian menentukan objeknya. Apa yang mau kalian observasi? Silakan nanti di rumah berembuk. Setelah itu kalian buat teks laporannya. Formatnya seperti apa? Seperti ini. Teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu kalian jelaskan kelasnya, kelas berapa, mata pelajarannya pelajaran apa, harinya hari apa yang kalian mau mengobservasi. Terus nama kelompoknya siapa saja, materinya tentang apa saja, teks laporan hasil observasi. Terus tadi struktur teks laporan observasi itu ada 3, ingat? Yang pertama pernyataan umum. Yang pertama judulnya apa objek yang mau kalian observasi? Silakan diisi di sini. Oke? Pernyataan umumnya. Terus deskripsi bagian. Terus yang terakhir itu adalah deskripsi bisa ya? Bisa. Semangat. Yuk kami tepuk tangan untuk kita semua. Ayo guys, semangat tuh. Karena kalian sudah mengerti, saya kira hari ini cukup sampai di sini. Ya? Ya, Pak. Cukup sampai di sini. Silakan duduk yang rapi kembali. Bukunya dirapikan, jangan lupa bukunya dibawa. Sudah untuk hari ini, yang penting kalian sudah paham tugas kalian. Tidak usah bertengkar, silakan duduk yang rapi. Semoga bermanfaat. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Ali dipimpin. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.